Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Zen, peserta PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video praktik pembelajaran uji kinerja atau UKIN yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Rawalo pada hari Selasa, 13 Desember 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketua kelasnya salah satu mimpin berdoa ya Mas. Mimpin berdoa. Untuk siap gerak mulai. Doa selesai. Pada pukul beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10-7 hadir semuanya. Hadir. Semuanya hadir ya. Oke, berarti semuanya dalam keadaan sehat ya. Berarti sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Sudah. Kalau ketemu saya berarti di mata pelajaran Teknika dan Informatika. Saya kasih kasus untuk hari ini. Jadi mudah-mudahan kalian dari kasus yang saya berikan kalian bisa memecahkannya. Jadi nanti akan ada pertanyaan pemantiknya dulu. Nah, saya akan berikan dua pertanyaan ya. Pertanyaan sama kalian. Nanti berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Yang pertama, misalnya nih, kalian setelah dari SMA ada yang mau bekerja atau semuanya mau melanjutkan kuliah? Ada yang mau bekerja. Misalnya kalian bekerja, kemudian di sebuah perusahaan bagus misalnya ya, nah kalian ditugaskan untuk membuat surat nih. Nah, di situ kalian sudah mengundang banyak orang. Nah, kira-kira ada nggak cara yang tercepat untuk membuat surat itu bisa terselesaikan dengan cepat? Ya, harus membuat satu-satu atau harus dibuat satu-satu? Ada yang lebih cepat dengan dari kan sudah sedikit tahu tentang itu ya. Nah, kemudian yang pertanyaan yang kedua, misalnya kalian nih ada tugas sekolah, kalian disuruh bikin makalah nih atau proposal. Nah, halamannya itu sampai 200 misalnya atau beratus-ratus lembar. Kemudian disuruh membuat daftar isi. Kalau satu makalah kan harusnya ada daftar isinya ya. Kalian praktekkan selama ini bagaimana? Satu. Nah, masih satu persatu. Kalau saya satu persatu tampilannya jadinya gimana? Lebih lama. Waktunya lebih lama. Satu. Yang kedua jadi nggak rapi. Ya, antara angka 1 dan halaman 2-nya kan jadi nggak setter gitu ya. Nah, mungkin nanti kalian harus daftar isi, kamu udah kebong lagi kayak gitu terus kan. Nah, itu lebih lama. Berarti satu hari misalnya 200 halaman nggak selesai toh. Iya kan? Nah, nanti kita belajar untuk membuat daftar isi secara otomatis. Ya, nanti bisa kalian ikuti. Pelajaran hari ini mudah-mudahan kan bisa mengikutinya dengan baik ya. Hari ini kalian pulang sekolah harusnya ada hal baru yang kalian dapat. Jadi kalian masuk ke sekolah nih pagi-pagi uput-uput kenapa ya nggak sempat sarapan ya kan? Habis itu nanti pulang sekolah nggak dapat apa-apa kan? Berarti waktu di sekolah berapa jam itu terbuang, cuma lagi aja sama teman-temannya. Berarti hanya dapat sosialisasinya top. Nah, tapi dari ilmunya belum maksimal. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Yang pertama, kalian harus mampu membuat database malware dengan cepat. Yang kedua, kalian harus mampu membuat dokumen malware dengan cepat. Yang ketiga di sini, kalian harus mampu membuat database secara otomatis. Nah, nanti hari ini kita akan belajar berbeda dari hari biasanya. Nah, kita akan memecahkan sebuah kasus yang namanya detektif Conan. Tahu nggak kalau zaman sekarang detektif Conan? Masih ada nggak? Masih ada. Kalau detektif Conan itu kan dia sebetulnya seorang detektif cilik ya. Nah, tapi dia mampu memecahkan suatu masalah dengan cara yang apa? Dengan cara
cerdas kan. Nah, nanti dari permasalahan yang saya berikan ke kalian ini, nanti permasalahannya akan ada di LKPD. Jadi nanti kalian harus bisa menyelesaikan kasus itu. Jika kalian belum bisa memecahkan kasus itu, kalian bisa menanyakan ke saya. Gitu ya. Kalau misalnya kalian belum tahu, di perpustakaan kita kan banyak. Nah, kalian bisa main ke perpus. Sebelum ke kasus yang saya berikan, saya akan berikan 30 dulu supaya kalian bisa memecahkan kasus yang akan saya berikan. Clue yang pertama, silakan kalian bisa catat. Nah, yang bawa HP nggak apa-apa, HP-nya dimanfaatkan. Ya, karena kan pembelajaran sekarang sudah berbasis IPK ya. Jadi kalian bisa memanfaatkan itu. Di catatan kan ada. Oh. Jadi nanti kalian menyelesaikan clue yang pertama, kalian harus mencari tahu tentang apa itu pengertian mind match dulu. Nah, yang kedua, kalian cari tahu kegunaan mind match itu untuk apa. Nah, yang ketiga, tab reference. Nah, apakah tab reference itu yang digunakan dalam pembuatan daftar isi atau bukan? Nanti kalian cari tahu penguatan tentang itu. Nah, kan saya sudah kirimkan materi di dalam GCR ya. Jadi nanti kalian bisa membuka di sana. Saya sudah mengirimkan satu tentang belajar, kedua kalian sudah saya siapkan tentang LKPD, yang ketiga tentang ini. Jadi nanti kalian kan membuat daftar isi itu. Jadi saya sudah siapkan tentang template yang akan kalian eksekusi. Nanti bisa kalian cek di sana. Dan dicatat semuanya. Sudah bisa mulai memecahkan clue yang saya buat. Dari ketiga clue itu silakan kalian pecahkan dulu, baru nanti akan saya berikan kasus yang di LKPD itu. Jadi kalian harus, jadi si clue ini sebagai perantara supaya nanti kalian bisa memecahkan kasus berikutnya. Gitu ya. Silakan di apa namanya bahan ajar yang sudah saya berikan di GCR, silakan bisa dibuka. Atau misalnya kamu mau mencari sumber belajar dari sumber yang lain, misalnya browsing ya, biasanya kan kalian gercep banget kalau disuruh browsing ya. Nah, bisa kalian cari di sana dengan clue yang tadi sudah saya berikan. Gitu ya. Ada pertanyaan? Sudah cukup jelas? Sudah. Oke. Kalian pakai fasilitas kalian sendiri ya. Soalnya kan ini kan CPC sebenarnya bisa digunakan semua, tapi karena jaringan di sekolah kita yang sedang terganggu, jadi kalian memanfaatkan fasilitas masing-masing. Gitu ya. Oke. Sudah cukup ya waktu yang saya berikan untuk mencari clue-nya. Oke. Sudah bisa menemukan clue yang saya berikan? Sudah. Jadi kalian ada beberapa yang dari mencari di internet ya, dan membuka bahan ajar yang sudah saya berikan. Ada yang kesusahan sinyal nggak? Tidak. Nah, kalau misalnya ada kan saya sudah siapkan bahan ajarnya tuh. Yang saya berikan sudah sesuai dengan petunjuknya? Sudah. Berarti dari bahan ajar yang saya berikan atau referensi yang saya berikan bisa merujuk untuk mengerjakan clue yang saya kasih tadi ya. Kemudian kan sudah sampai mana? Oke, sekarang bisa dilanjutkan ya. Oke, baik anak-anak, untuk waktu yang diberikan sudah cukup ya? Sudah. Oke. Nah, jadi nanti saya akan hasil dari ketiga clue tadi. Clue yang pertama dari siapa yang mau mencoba? Saya, Bu. Oke, silakan Mas Bodiat. Mind match adalah salah satu fasilitas di Microsoft Word dan Excel untuk mempermudah user melakukan pekerjaan dengan hanya membuat satu format, namun dengan berbagai tujuan, alamat, dan nama yang berbeda. Oke, untuk yang lain apakah pengertian dari pendeknya sama? Sama. Jadi kalau dengan pendek, silahkan duduk. Tepuk tangan dulu. Nah, jadi kalau kita mau bikin surat kan tadi di pertanyaan memantik sudah saya singgung sedikit ya. Kita misalnya disuruh membuat surat banyak, kemudian tadi kalian katakan kita bisa pakai cara yang lain Bu. Dengan cara apa?
dengan cara manage itu. Jadi nanti sudah ada kalian hanya menyiapkan satu template, kemudian tinggal menyiapkan nama-nama siapa saja yang akan kalian undang dalam misalnya membuat sebuah surat undangan. Ada sedikit gambaran ya. Nah, sudah ada sedikit gambaran, nanti harapannya kalian bisa memecahkan kasus selanjutnya. Tuh. Kemudian untuk clue yang kedua, silakan Mbak Salisa. Oke, yang kedua itu baca tentang kegunaan manage. Nah, oke silakan. Jadi kegunaan manage itu untuk bisa dalam pembuatan sertifikat, transfer nilai, raport, dan database siswa. Oke, 3 contoh itu ya. Biasanya karena kita di dunia pendidikan, jadi saya singgung untuk kegunaan manage itu di dunia pendidikan. Jadi bagus sekali jawabannya dari Mbak Salisa. Sangat. Yang diambil sudah betul di dunia pendidikan, kurang lebih untuk itu. Jadi ada dalam pembuatan transfer nilai gitu ya. Mungkin nanti kalau misalnya kalian mungkin ada di embiosis dalam pembuatan surat undangan perwakilan kelas dan lain-lain. Kamu nggak harus bikin misalnya kelasnya di 18 nih. Nah, cuma tinggal aja tulis misalnya kelas 11. Nah, di template yang cuma 1 itu kan akan jauh lebih memudahkan. Untuk clue yang ketiga, silakan Mbak Fitriana. Clue yang ketiga kan tentang menu reference. Yang saya ketahui tentang menu reference itu menu yang kita gunakan dalam membuat daftar isi secara otomatis fasilitas yang disediakan oleh Microsoft Word. Oke, bagus. Nah, jadi tadi kan di clue nomor 3 pertanyaannya lumayan jelimet ya, lumayan muter-muter ya. Ternyata hubungan tab menu reference itu dengan daftar isi itu apa? Nah, jadi ketika dalam membuat daftar isi, kalian harus melewati menu apa tadi? Tab menu reference. Tulisannya references. Jadi dari tab menu itu yang kita bisa temukan di Microsoft Word. Oke. Dari 3 penjelasan teman kalian tadi cukup bisa dipahami? Bisa dijadikan pedoman untuk memecahkan kasus selanjutnya? Bisa. Oke. Berarti saya langsung dengan kasus selanjutnya siap? Siap. Siap untuk memecahkan kasus selanjutnya? Siap. Siap ya. Oke. Nah, sekarang saatnya kalian mempraktekkan pemahaman yang sudah kalian dapatkan dari clue yang tadi sudah kalian kerjakan. Nah, supaya saya tahu kalian sudah paham tentang apa yang sudah kalian diskusikan tadi, jadi nanti kalian prakteknya secara individu supaya saya lebih bisa melakukan pemantauan. Sebelum kalian membaca SOP-nya, kalian harus perhatikan SOP-nya dulu. Jadi karena ini kalian mengerjakannya di lab, kalian harus perhatikan pirantinya ya. Piranti kan di situ kan ada beberapa kabel, jangan asal menyolokkan. Duduknya juga harus yang rapi, biar kalau misalnya nempel usrek temennya sedang mengerjakan belakangnya nggak sengaja nyenggol, lah nanti visinya mati. Salah satunya itu harus diperhatikan. Oke, saya langsung bagikan LKPD-nya ya. Nanti kalian bisa baca petunjuk yang ada. Gimana Mas? Jadi nanti akan tetap saya bimbing dalam pengerjaannya. Di sana sudah belum? Belum. Masih 3. Sekarang silahkan langsung mengerjakan. Selamat belajar ya. Dilihat LKPD-nya, di situ kan yang pertama saya berikan materi ajarnya di situ tentang membuat surat masalah atau manage. Kemudian di situ bisa kalian nanti isi nama kalian diisi, kemudian nomor absennya jangan lupa. Nah, di situ ada capaian pembelajarannya, kalian bisa baca di situ. Kemudian tujuan pembelajarannya
tadi seperti yang sudah saya sampaikan di depan. Kemudian ada alat bahan juga yang langkah kerja. Nah, itu yang perlu kalian perhatikan. Di situ kan saya sudah saya kasih tulisan identitas pada lembar KKBD dan sudah saya jelaskan ya. Nah, kemudian masuk ke dalam kasus yang pertama. Nah, di situ kamu adalah seorang karyawan di perusahaan Zenkoop yang sedang membuka lowongan pekerjaan. Nah, dulu. Jadi sudah ada beberapa pelamar pekerjaan yang masuk dan sudah diverifikasi. Sekarang kamu punya tugas untuk membuat surat asal kepada pelamar yang sudah berhasil. Nah, saya sudah siapkan data mailnya itu ada 5. Jadi ada 5 pelamar yang sudah diverifikasi. Nanti yang pertama kalian harus lakukan, nah di situ yang paling ketiga, buatlah Excel dari tabel data yang disediakan. Berarti pertama-tama apa yang kalian buka? Buat tabel di Excel. Ya, kalian buka Excelnya dulu. Nah, kalau sudah buka Excel, kalian coba mulai bikin tabelnya. Ada yang sudah selesai bikin tabelnya? Nah, suruh buka Word ya. Nah, sekarang Microsoft Word-nya dibuka. Terus kamu ngetik itu yang sudah saya sediakan di LKPD-nya. Oh, itu di save dulu, jangan lupa di save dulu. File, save as dulu. Ditaruh di dokumen boleh? Ya. Nah, dikasih nama database mail merge gitu boleh. Oke, data mail merge boleh. Oke, save. Ya, sekarang tinggal buka Microsoft Word. Sudah, terus mau yang pencetakan. Ya, iya betul. Finish. Kamu bisa pilih yang edit individual dokumen, oke. All ya, oke. Nah, kalau yang edit individual dokumen nanti kan muncul semuanya. Tadi kan ada 5, coba scroll ke bawah. Coba 5 enggak? Jangan cepetan. Yang satu itu kan belum karena ini masih panggilannya sesuai formatnya. Halaman kedua coba. Nah ya, terus bawah lagi 2, terus 3 ya. 4, satu lagi 5. Coba sekarang buka file Excel-nya. File Excel-nya dibuka. Ya. Ke dokumen D. Nah, klik. Nih, data main match-nya kan tadi kan? Ya, itu double klik coba. Oke. Tadi yang pertama kan laras benar. Yang terakhir citra betul. Berarti kan itu sudah sesuai dengan yang ada di booknya. Oke, dari yang sudah kalian diskusikan tadi, kemudian kalian sudah praktik juga. Sekarang saya akan melakukan resume atau menyampaikan materi yang sudah kalian pecahkan tadi ya. Nah, kira-kira sudah sesuai atau belum dengan pembelajaran kita hari ini? Nah, sini. Ini yang pertama merge-nya dulu ya. Oke, tadi untuk pengertian merge apa? Fasilitas yang disediakan oleh Word dan Excel yang memudahkan kalian dalam pembuatan surat secara informasi. Nah, tadi kan sudah berhasil kalian pecahkan tuh yang kedua. Untuk merge itu kegunaannya kurang lebih ini ya. Ini lebih kepada tenaga pendidikan. Nah, nih. Jadi kegunaan merge sendiri salah satu fasilitas di Microsoft Word dan Microsoft Excel untuk mempermudah user melakukan pekerjaan harusnya dengan hanya membuat satu format namun dengan berbagai tujuan alamat yang berbeda. Tadi kan sudah dipraktekkan gitu ya. Oke. Kemudian untuk langkah membuat merge saya rasa kalian sudah bisa melakukan dengan baik tadi ya dengan praktek yang sudah kalian lakukan. Di sini saya kan contohnya berbeda, tadi kalian 5, di sini saya ada 3. Nah,
missing list. Itu tadi betul prakteknya? Betul. Nih, tadi yang saya singgung. Jadi kalau tadi yang data di export tag-nya di sheet 1, kamu pilih ininya juga harus di sheet 1 ngelingnya. Jangan lupa di checklist yang bagian ini, first row-nya, bukan? Kalau di sheet 2 boleh nggak? Boleh. Tapi syaratnya yang di sini harus dipilih sheet 2. Kalau kita pilih sheet 1 gimana? Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa, nggak akan keling karena tidak ada datanya. Oke, paham ya? Oke, kemudian nanti baru di insert nya kalian pilih tadi nama ya harus pilihkan dengan nama, alamat, gitu ya. Nah kalau sudah harus di preview, di start ya, yang gambarnya zoom, ya kan? Nah kalau sudah kalian bisa mengeceknya dengan tanda panah nih. Betul ya. Nah, diceknya dari template yang ada di Word itu dengan data yang ada di Excel. Nah, bagus, yang ada di Excel. Sampai sini berarti sudah selesai belum? Sudah selesai belum? Belum. Kalau belum berarti harus ngapain lagi? Nah, berarti kalau dalam pembuatannya kan sudah selesai ya. Nah, ketika kalian ingin melakukan percetakan, ketika di caranya gimana? Nah, nih. Di sini kan dia ada menu tambah nih yang saya sering ini. Kan itu saya finish and match ya. Nah, itu tinggal diklik. Nanti akan ada pilihan 3 ini nih. Oh, sorry, pilihannya ada edit individual dokumen dulu ya. Nah, ini ada edit individual dokumen nih, ini isinya ini nih, edit individual dokumen, print dokumen atau send email message. Nah, kalian gampangnya itu kalian pilih yang edit individual dokumen. Nah, dari judulnya aja berarti kan nanti akan terpapar. Jadi nanti kamu pilih edit video dokumen nih, nanti akan muncul satu file Word. Nah, isinya tentang itu tadi yang sudah kalian bikin. Misalnya kan tadi bikin 5 ya. Nah, itu nanti file isinya 5 itu. 5 yang sudah dibikin undangannya. Nah, jadi nanti nge-printnya akan lebih mudah. Kalian tinggal ke file aja, ke file kemudian print. Nanti dipilih dari halaman berapa yang mau dipilih. Sekarang saya demonstrasikan yang daftar isi secara otomatis. Tadi yang kalian sudah kopikan di file tulisan contoh itu silahkan dibuka. Ada di sini. Terus kalian di sini tulis daftar isi. Ini ditaruh di bawah aja. Coba diperhatikan dulu. Nah, ini kan ada beberapa isinya, tapi yang sudah saya berikan ke kalian. Cara dalam pembuatan daftar isi otomatis bisa sambil dipraktekkan ya. Itu kalian ke menu home dulu. Untuk yang bab 1 pendahuluan ini kalian blok, kalian masukkan ke heading 1. Ini di daftar isi paling atas heading 1. Nah, otomatis nanti dia formatnya akan berubah. Nanti kalau daftar isinya sudah selesai semua, bisa kalian rapikan lagi ya. Kemudian sebenarnya tandanya dengan tanda ini itu artinya dia sudah dimasukkan ke dalam daftar isi secara otomatis. Ini tandanya ya. Kemudian ini kan ada nih latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu kan anaknya dari bab 1 pendahuluan ini ya. Nah, kalian masukkan ke heading 2 ya. Kemudian nah ini manfaat berarti masuknya ke dalam heading 2. Terus seterusnya ya. Di sini di video dia punya anak lagi nih. Bagi siswa dia berarti masuknya ke heading 3. Nah, sampai situ paham ya? Setelah itu kemudian kalian kembali ke daftar isi. Kalian pergi kemana kalau mau daftar isi? Tadi ke tab menu reference ini ya. Nah,
sini juga harus levelnya bukan 3 tapi 4. Nah, kalau sudah kalian ke option sini. Ini sudah betul apa belum nih? Yang terisi top levelnya heading 1 di top level 1, heading 2 di 2, heading 3 di 3. Berarti kan sudah betul. Nah, nanti kalian harus tetap mengecek ini walaupun biasanya ini sudah sesuai. Nah, barangkali belum sesuai, kalian harus sesuaikan dengan ini tadi. Gitu. Kalau sudah kita oke, terus kita oke coba. Nah, nanti dia otomatis akan keluar begini. Nah, dia sudah selesai nih kalau dari secara otomatisnya. Misalnya saya melihat identifikasi masalah ada di halaman 5 atau enggak. Kontrol, terus ini diklikkan identifikasi masalah. Klik. Ada di halaman 5 enggak? Iya. Ini kan halaman nanti. Otomatis harusnya halaman 5 ya? Iya. Nah, ini kelihatan halaman 5 identifikasi masalah. Bisa dipahami? Bisa. Kalian bisa mempraktekkan langsung ya? Iya. Oke, silakan. Gimana tadi caranya coba? Ya itu betul, cara reference terus. Ya. Yap. Itu sudah betul. Ya, kalau udah berarti ke ya bisa dikoreksi dulu. Coba di scroll dulu. Ada koreksi atau enggak? Ya, oke. Udah? Nah, udah. Tinggal dicek nih, benar nggak? Ya. Oke, tadi ceknya gimana kalau mau cek? Nah, kamu pilih salah satu. Halaman berapa Miki? 1. 3. Coba bener nggak? 3 bener. Oke. Oke, dari yang sudah kalian praktekkan tadi, dari resume yang sudah saya berikan, kalian sudah bisa semua? Sudah semua? Sudah. Oke, tidak ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan memberikan kalian summative test. Di hari pembelajaran kan harus ada summative test. Jadi untuk mengukur sampai mana kemampuan kalian untuk pembelajaran hari ini. Nanti linknya saya kirimkan ke WA aja, mungkin dia lebih mudah ya. Kalian kerjakan lewat HP boleh. Itu ya. Tadi sudah saya kirim linknya ya di perwakilan kelas, sudah di-share ke grup. Sudah bisa dibuka. Oke, bisa diakses ya. Kasih nama kalian dulu. Di situ ada 10 soal. Timernya hitung mundur 10 menit. Jadi satu soal 1 menit ya. Oh, sudah ada yang mulai mengerjakan? Oh, di tas. Kerjakan coba. Oh, nggak bisa. Masih banyak ya, ada satu nomor 6 untuk membuat. Kira-kira apa? Itu deh, itu bisa di apa? Letterboardnya bisa diklik, jadi kamu tahu urutan nomor berapa. Nanti kalau teman-teman yang lain sudah pada mengerjakan Ranking 1. karena belum pada selesai ya. Iya, sudah selesai semua? Sudah. Nilai tertinggi berapa di leaderboardnya tadi? Ada yang dapat 100? Tepuk tangan buat siapa? Ya, nanti di situ kan sudah terlihat salahnya di mana, terus kemudian betulnya yang mana, bisa buat belajar ya. Bisa kalian screenshot kan di HP-mu sendiri. Ya, sudah. Oke, berarti hari ini tadi sudah belajar tentang map sampai kalian bisa mencetak walaupun belum melakukan secara langsung ya. Kemudian data diisi secara otomatis. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang sudah kalian
praktekkan hari ini bisa kalian terapkan di rumah bisa, nanti di dunia pekerjaan bisa. Kelas ini hari ini sudah bisa melaksanakan pembelajaran dengan sangat baik. Tepuk tangan. Oke, terima kasih ya untuk kelas 10-7. Mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya kita bisa belajar dengan metode yang lebih menarik lagi ya. Untuk minggu depan kalau kita masih bisa berjumpa lagi, kita masuk ke dalam materi sistem komputer ya. Jadi nanti kalian bisa belajar dulu tuh tentang sistem komputer itu apa di rumah untuk mempersiapkan di minggu selanjutnya. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita akhiri dengan alhamdulillah bersama. Kemudian Mas Immanuel silakan dibimbing untuk penutup berdoa. Coba duduk, siap, gerak. Berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.